Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian. Setiap kita, siapapun kita, sebagai seorang manusia, maka pasti tidak akan pernah terlepas dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang maksum, yang Allah jaga daripada melakukan perbuatan dosa dan kesalahan dalam pandangan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi agama mengajarkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik pendosa adalah orang yang segera rujuk kembali kepada Allah, kembali dengan pertaubatan yang dilakukannya, kembali kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada dekapan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan ketaatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari setiap hambanya dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Ketahuilah dan pahamilah wahai saudara-saudaraku, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dosa dan kesalahan kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya, kepada kita hamba-hambanya, kepada kita makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, zat yang banyak ampunannya. Dialah Allah Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ghafirudz dzamb wa qabilut taub, zat yang mengampuni segala dosa dan menerima taubat dari setiap hamba-hambanya. Jalla jalaluh ta'ala ta'azamatuh. Pantaslah kemudian orang-orang yang jujur ingin kembali kepada Allah dengan pertaubatan yang dilakukannya, maka Allah akan angkat derajat hamba tersebut dari seorang pendosa menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. At-taibu habibullah. Orang yang bertobat adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa dia bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari kotoran zahir dan batin. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosanya, maka seperti tidak melakukan dosa itu. Allah hapuskan dosa orang tersebut dengan pertaubatan yang dilakukannya. Maka dikatakan bahwasanya tangisan air mata, jeritan hati seorang pendosa lebih Allah cintai dibandingkan dengan lantunan zikirnya orang ahli ibadah. Apalagi ketika kemudian zikirnya, tasbihnya, ibadahnya disertai dengan rasa sombong, rasa ujub dalam dirinya. Wa'iyadzubillah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk senantiasa kita bertaubat. Bertaubat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bertaubat dari lalainya hati kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dari melihat dan kagum terhadap kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Maka sungguh ketika Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan nikmat nafas kepada kita, ruh kita belum sampai kepada kerongkongan kita, ruh belum keluar daripada jasad kita, maka pahamilah bahwasanya Allah masih memberikan nikmat bernama kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk kita rujuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kegembiraan dan harapan di atas harapan selain kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya kepada para pendosa dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku. Katakanlah hai Nabi yang mulia. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kepada hamba-hambaku yang senantiasa bergelimangan dosa dan kemaksiatan. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya dialah Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Sungguh pintu taubatnya Allah selalu terbuka kepada setiap hambanya, kapanpun dan dimanapun hamba itu berada. Jangan pernah kita berputus asa daripada rahmatnya Allah. Datanglah kepada Allah dengan membawa istighfar bil lisan. Mohon ampun kita dengan istighfar lisan kita. Wan an-nadam bil qalb, dengan membawa penyesalan dalam hati kita terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita datang kepada Allah dengan al-itmar alla ya'ud ilaihi abada. Kita bertekad dengan kuat untuk tidak kembali melakukan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selamanya. Dan jika terkait dengan hubungan kita sesama manusia, maka kita memohon keridhaan, maaf, kehalalan dari orang tersebut. Maka inilah yang dinamakan hakikat pertobatan yang sebenarnya. Hadirin, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah. Kekasih kita, permata hati kita, kedua hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah bertaubat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah yang maksum, yang Allah jaga, Allah ampuni dosa kalau ada dosa dan kesalahannya. Kalau ada dosa dan kesalahannya, Allah akan ampuni dosanya yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Melakukan pertaubatan, memberikan contoh kepada kita, datang kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba Allah yang senantiasa berlumuran dengan dosa dan kesalahan, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, baik yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Tentu saja kita lebih berhajat untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taubatu miftahu kulli khair, wa anna falahal mu'min taubatuhu. Taubat itu adalah jalan, kunci segala kebaikan. Wa anna falahal mu'min taubatuhu. Sesungguhnya kemenangan, kejayaan seorang mukmin itu ada pada taubatnya. Taubat merupakan jalan pertama kita, tangga pertama kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin menuju kepada cinta dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kembali kepada Allah, maka ketenangan sejati akan ia dapatkan. Kebahagiaan hakiki akan ia peroleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang rujuk kembali kepada Allah, kembali kepada pelukan Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi. Maka Allah akan menyambut kita dengan mengatakan, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku yang mendapatkan rahmatku, yang kemudian akan aku masukkan ke dalam surgaku. Amin, Allahumma amin. Cukuplah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Min sa'adatil mar'i ayyutila umrahu wa yarzuquhu Allahu al-inabah."
Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah orang yang diberikan umur yang panjang, kemudian Allah karuniakan kepadanya al-inabah, pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebelum ruhnya meninggalkan jasadnya. Kembali kepada Allah sebelum dia kembali fisiknya berkalang tanah. Sebelum kematian itu datang kepadanya, dia telah kembali kepada Tuhannya dengan membawa pertobatan, kembali kepada pelukan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur kepada Allah dengan melakukan pertobatan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.